Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Arina Ulfaidaya, NIM 1902211000033. Nah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bab berikut. Perkenalkan, saya Indrawati Stianingsih, NIM 1902211000128. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Nafitasari, NIM 1902211000124. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Halo, baik, perkenalkan nama saya Agung Andrian, NIM 1902211000095. Dalam video kali ini saya sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mulai menjelaskan materi. Yang pertama adalah sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi dalam bisnis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dengan batas yang ditentukan dengan jelas, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem informasi telah terintegrasi ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari kita seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasi, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, atau fungsi bisnis utama lainnya. Sistem informasi atau dapat disingkat SI dapat berupa kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Pengertian teknologi informasi dan perbedaannya dengan sistem informasi. Teknologi informasi termasuk sistem informasi berbasis internet, memainkan peran penting dan berkembang dalam bisnis. Teknologi informasi dapat membantu semua jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kolaborasi kelompok kerja. Teknologi informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi pemrosesan informasi lainnya yang digunakan pada sistem informasi berbasis komputer. Perbedaan teknologi informasi dengan sistem informasi. Teknologi informasi merupakan rancangan dan implementasi informasi di dalam sistem informasi, sedangkan sistem informasi berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses dan tujuan bisnis perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Dan sistem informasi merupakan induk dari teknologi informasi di dalam bisnis. IT dan IS. Teknologi dan sistem informasi sederhananya merupakan unsur penting untuk kesuksesan bisnis dalam lingkungan global yang dinamis saat ini. Kerangka kerja sistem informasi. Yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar terdiri dari konsep dasar perilaku, teknis, bisnis, dan manajerial tentang komponen dan peran sistem informasi. Contohnya adalah konsep sistem informasi dasar yang diambil dari teori sistem umum. Yang kedua, konsep strategi kompetitif yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis dan teknologi. Yang kedua ada teknologi informasi, yakni perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, manajemen data, dan banyak teknologi berbasis internet lainnya yang tergabung dalam satu wadah yang dinamakan teknologi informasi ini. Yang ketiga adalah aplikasi bisnis. Penggunaannya yang utama adalah sistem informasi untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat, proses pengembangan. Bagaimana profesional bisnis dan spesialis informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Tantangan manajemen.
Tantangan dalam mengelola teknologi informasi secara efektif dan etis di pengguna akhir, perusahaan, dan tingkat bisnis global. Yang selanjutnya adalah peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama yakni mendukung proses dan operasional bisnis. Contohnya, sebagian besar toko sekarang menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu dalam proses pencatatan pembelian dan lain sebagainya. Misalnya, teknologi yang diterapkan di Indomaret atau Alfamart. Yang kedua, mendukung pembuatan keputusan bisnis. Contohnya, keputusan mengenai lini barang dagangan yang perlu ditambah atau dihentikan serta jenis investasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Contohnya, manajemen toko membuat keputusan untuk memasang kios layar sentuh di seluruh tokonya dengan tautan ke situs web atau layanan belanja online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, selanjutnya ada perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi dibagi menjadi 6 periode atau 6 tahap. Tahap pertama, pemrosesan data yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1960 yang berkembang pada sistem pemrosesan data elektroniknya yang berisi seperti pemrosesan data transaksi, pembukuan, dan aplikasi akuntansi lama. Yang kedua, tahap pelaporan manajemen pada tahun 1960 sampai 1970, yaitu fokusnya berkembang pada sistem informasi manajemen, seperti laporan manajemen atas informasi tertentu untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, tahap pendukung keputusan yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980, yang berkembang pada sistem pendukung keputusannya, yang berisi dukungan interaktif yang dapat disesuaikan untuk proses keputusan manajerial. Yang keempat, ada tahap dukungan pengguna akhir dan dukungan strategis yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1990-an. Jadi, pada tahap ini itu mengembangkan beberapa sistem gitu. Jadi banyak. Yang pertama ada sistem komputasi pengguna akhir, yang kedua ada sistem informasi eksekutif, yang ketiga sistem pakar, yang keempat sistem informasi strategis. Kemudian yang kelima ada tahap bisnis dan perdagangan elektronik yang terjadi pada tahun 1990 sampai 2000-an. Pada tahap ini berkembangnya SI itu pada sistem bisnis elektronik dan perdagangan elektronik berbasis internetnya. Jadi perusahaan tuh sudah mulai menggunakan atau menerapkan web dan operasional bisnis elektronik serta perdagangan elektronik di internet. Jadi udah kayak menggalakkan gitulah intinya. Kemudian yang terakhir ada tahap perencanaan sumber daya perusahaan dan kecerdasan bisnis yang terjadi pada tahun 2000-an sampai 2010. Nah, ini tuh fokus perkembangannya pada aplikasi antarmuka umum perusahaan, contohnya seperti penggalian data dan visualisasi data, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan, seperti itu. Selanjutnya, ada peran e-bisnis dalam bisnis. Internet teknologi telah mengubah banyak hal, mulai dari operasional bisnis, cara kerja karyawan, hingga sistem informasi dalam mendukung proses pembuatan keputusan dan keunggulan kompetitif bisnis. Nah, sebagian bisnis saat ini tuh menggunakan teknologi internet untuk menerapkan web dalam proses bisnisnya, kayak seperti menciptakan aplikasi bisnis elektronik yang inovatif. Nah, perusahaan memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, serta memperbarui basis data perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian bagian-bagiannya adalah 1. Sistem pemrosesan data
pemrosesan transaksi merupakan contoh sistem pendukung operasional yang bertugas mencatat dan memproses data transaksi. Ada dua cara dalam memproses transaksi, yaitu pemrosesan kumpulan dan pemrosesan waktu nyata atau online. Baik, terima kasih Mbak Arina. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen sistem informasi. Nah, sebelum ke komponen sistem informasi ini, kita harus tahu nih, apa sih sistem itu? Nah, jadi sistem itu didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling terkait dengan batasan yang jelas, di mana bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menerima masukan dan menghasilkan suatu keluaran dalam suatu proses transformasi yang terorganisasi. Nah, contoh dari sistem-sistem ini yakni
sistem fisika matahari dan planet-planet, sistem biologis tubuh manusia, sistem teknologi penyulingan minyak, dan juga sistem sosial ekonomi pada perusahaan bisnis. Selanjutnya, kita juga perlu tahu nih, apa sih informasi itu? Nah, informasi itu merupakan hasil pengelolaan data yang telah mempunyai arti, sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat suatu keputusan. Contoh dari informasi ini misalnya nih, kita nabung di bank. Nah, datanya itu ada pada slip tabungan atau rekaman komputer. Nah, bila semua data uang tabungan itu diolah, maka jumlah hasilnya itu disebut suatu informasi. 3 aktivitas yang perlu kita ketahui nih yang terjadi pada sistem informasi, yakni ada input, proses, dan juga output. Setelah kita mengetahui aktivitasnya ini, kita juga perlu tahu apa sih sistem informasi itu. Nah, jadi guys, sistem informasi itu merupakan sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan, lalu memprosesnya menjadi produk informasi sebagai keluarannya. Nah, sistem informasi ini juga disebut sebagai kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan juga kebijakan serta prosedur dalam menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah, dan juga menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada model komponen sistem informasi. Nah, model sistem informasi ini teman-teman menunjukkan bahwa sistem informasi terdiri dari 5 sumber daya utama. Ada sumber daya manusia, sumber daya perangkat lunak, sumber daya perangkat keras, sumber daya jaringan, dan juga sumber daya data. Yang pertama ada sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen utama dalam sebuah sistem informasi. Nah, sumber daya manusia ini terdiri dari pengguna akhir dan juga ahli sistem informasi. Siapa sih pengguna akhir itu? Nah, pengguna akhir itu teman-teman merupakan orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Nah, sedangkan ahli sistem informasi itu merupakan orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Selanjutnya ada sumber daya perangkat keras. Konsep sumber daya perangkat keras ini menyangkut seluruh alat dan material fisik yang digunakan dalam pemrosesan sebuah informasi. Sumber daya perangkat keras ini mencakup mesin, komputer, dan seluruh media data. Contoh perangkat keras sistem informasi berbasis komputer, yakni ada sistem informasi dan peripheral komputer. Sistem komputer ini terdiri dari unit pemrosesan sentral yang berisi mikroprosesor dan berbagai alat peripheral yang saling terhubung. Contohnya seperti mesin pencetak, pemindai, monitor, dan lain sebagainya. Sedangkan peripheral komputer ini merupakan alat seperti papan tombol, tetikus elektronik, trackball, atau stylus untuk memasukkan data dan perintah, layar video atau pencetak untuk memperoleh keluaran informasi, dan juga cakra magnetis atau optis untuk menyimpan sebuah sumber daya data tersebut. Selanjutnya ada sumber daya perangkat lunak nih. Konsep sumber daya dari perangkat lunak ini terdiri atas seluruh rangkaian instruksi pemrosesan informasi. Konsep umumnya dari perangkat lunak ini tidak hanya menyangkut instruksi operasional saja nih teman-teman, tetapi juga instruksi pemrosesan informasi yang disebut prosedur, di mana ini tuh dibutuhkan orang-orang untuk mengoperasikannya. Seperti itu. Berikut ini ada contoh sumber daya perangkat lunak. Perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan juga prosedur. Nah, selanjutnya ada sumber daya data nih. Data lebih dari sekedar bahan mentah sistem informasi. Nah, konsep dari sumber daya data ini telah diperluas. Kenapa? Karena data merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan. Jika data ini diolah secara efektif, maka akan berguna bagi pemangku kepentingan di sebuah perusahaan. Data ini teman-teman bisa digunakan untuk mengetahui hubungan kompleks antara penjual, pelanggan, pesaing, dan juga pasar.
Nah, data juga dapat dianggap sebagai sebuah aset perusahaan nih teman-teman. Contohnya seperti kas, peralatan, dan juga kendaraan. Sumber daya data dalam sistem informasi ini biasanya disusun, disimpan, dan juga diakses oleh berbagai teknologi manajemen sumber daya data menjadi yang pertama, basis data yang menyimpan data yang diproses dan diorganisasi. Dan yang kedua, yakni basis data pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai macam bentuk, contohnya seperti fakta, aturan, dan juga contoh kasus. Selanjutnya ada sumber daya jaringan. Konsep dari sumber daya jaringan ini menekankan bahwa teknologi dan jaringan komunikasi ini merupakan komponen sumber daya dasar bagi seluruh sistem informasi. Nah, sumber daya jaringan ini terdiri dari media komunikasi dan juga infrastruktur jaringan. Kalau media komunikasi ini contohnya itu seperti teknologi kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik, serta gelombang mikro dan juga seluler dan nirkabel satelit. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan ini menekankan bahwa banyak teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan juga penggunaan jaringan komunikasi. Contohnya nih ada prosesor komunikasi, prosesor antar jaringan, dan perangkat lunak pengendalian komunikasi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang Sistem Informasi Manajemen Agenda pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Nah, pada studi kasus kali ini, permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar antara lain yaitu prosedur yang diterapkan pada manajemen surat masuk dan surat keluar pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar, mulai dari penerimaan, pembuatan, penyimpanan, perdokumentasian, hingga verifikasi surat, semua dilakukan secara konvensional atau secara manual. Selanjutnya, dokumentasi surat masuk dan keluar hanya berupa penulisan di buku besar, sedangkan pada tahap pengarsipan, surat hanya berupa penyimpanan dokumen hard copy. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar yaitu dirasa perlu untuk merubah metode manajemen pencuratan yang mereka gunakan, yang semula menggunakan metode konvensional dirubah menjadi menggunakan metode yang terkomputerisasi dan otomatis. Hal tersebut dilakukan guna supaya kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan dari penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar antara lain, yang pertama, dengan adanya sistem informasi manajemen agenda diharapkan menghasilkan aplikasi yang dapat mengelola surat masuk dan keluar sesuai alur yang ditetapkan. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam metode manajemen pesuratan. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi berbasis web sehingga dapat mengelola surat masuk dan keluar secara efektif sesuai alur yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Kabupaten Karanganyar. Nah, kesimpulan dari materi pada video kali ini yaitu sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang sering digunakan pada suatu entitas, organisasi formal, perusahaan, dan lain-lain yang berbasis komputer yang mampu mentransfer data menjadi serangkaian informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer dan telah disepakati bersama. Nah, sistem informasi manajemen sendiri dapat diartikan dengan informasi yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan adanya informasi dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui masalah yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus,
dan output dari model matematika. Dan biasanya, output informasi untuk memudahkan manajer atau non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Ada beberapa faktor yang membuat sistem informasi manajemen menjadi semakin diperlukan. Antara lain, bahwa manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan dari kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan perancangan, penerapan, dan pengoperasian sistem informasi manajemen semakin mahal